Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu Bunda Eliana SKMPH, Kajur Kebidanan Bunda Yuniarti SSD MKes, dan Bunda Kaprodi Bunda Ratna Dewi SKMPH, dan yang berbahagia mahasiswi dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi, saya akan berpantun. Duduk di meja sambil makan, hutan ilalang pemandangannya. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata tugas saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Maharani dari Diploma 3 Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu, tingkat 2 semester 3, dengan NIM P01741220045. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu proses adaptasi psikologi ibu dalam masa nifas. Ada yang tahu tidak apa saja sih psikologi ibu dalam masa nifas? Ini nih ada 3. Yang pertama, adaptasi psikologi ibu masa nifas, kemudian postpartum blues, dan kesedihan dan duka cita. Yang pertama, kita akan membahas apa itu adaptasi psikologi ibu dalam masa nifas. Proses adaptasi psikologi sudah terjadi selama kehamilan dan menjelang proses kelahiran maupun setelah persalinan. Pada periode tersebut, kecemasan seorang wanita dapat bertambah. Pengalaman yang unik dialami oleh ibu setelah persalinan. Masa nifas merupakan masa yang rentan dan terbuka untuk bimbingan dan pembelajaran. Perubahan dan peran seorang ibu memerlukan adaptasi. Tanggung jawab ibu mulai bertambah. Hal-hal yang dapat membantu ibu dalam proses adaptasi pada masa nifas adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi menjadi orang tua. Yang kedua, respon dan dukungan dari keluarga. Yang ketiga, riwayat pengalaman kehamilan serta persalinan. Yang keempat, harapan, keinginan, dan aspirasi saat hamil dan kehamilan. Ada fase tucking in. Fase ini merupakan periode ketergantungan yang berlangsung dari hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Ibu terfokus pada diri sendiri sehingga cenderung pasif terhadap lingkungannya. Ketidaknyamanan yang dialami antara lain rasa mules, nyeri pada luka jahitan, kurang tidur, dan kelelahan. Hal yang perlu diperhatikan pada fase ini adalah istirahat cukup, komunikasi yang baik, dan asupan nutrisi. Gangguan psikologis yang dapat dialami oleh ibu pada fase ini adalah 1. Kekecewaan pada bayinya. 2. Ketidaknyamanan sebagai akibat perubahan fisik yang dialami. 3. Rasa bersalah karena belum bisa menyusui bayinya. Dan keempat, kritikan suami atau keluarga tentang perawatan bayinya. Kemudian yang kedua ada fase tucking hold. Fase ini berlangsung antara 3 sampai 10 hari setelah melahirkan. Ibu merasa khawatir dan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawab dalam perawatan bayinya. Perasaan ibu lebih sensitif sehingga mudah tersinggung. Hal yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik, dukungan, dan pemberian penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang perawatan diri dan bayinya. Tugas bidan antara lain mengajarkan perawatan pada bayi, cara menyusui yang benar, cara perawatan luka jahitan, senam nifas, pendidikan kesehatan gizi, istirahat, dan kebersihan diri, serta dan lain-lainnya. Yang ketiga ada fase letting go. Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya. Fase ini berlangsung 10 setelah melahirkan hingga seterusnya. Ibu sudah mulai dapat menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. Terjadi peningkatan atau perawatan diri dan bayinya. Ibu merasa percaya diri akan peran barunya, lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan diri dan bayinya. Dukungan suami dan keluarga dapat membantu merawat bayi, kebutuhan akan istirahat, diperlukan ibu untuk menjaga kondisi fisiknya. Hal-hal yang harus dipenuhi selama masa nifas adalah 1. Fase fisik, istirahat, asupan gizi, lingkungan bersih. Yang kedua ada psikologi, dukungan dari keluarga saat sangat diperlukan. Yang ketiga ada sosial, di mana sosial ini mencakup perhatian, rasa kasih sayang, menghibur ibu saat sedih, dan menerima saat ibu merasa kesepian. Yang keempat ada psikososial. Nah, yang di sini saya akan membahas apa itu
Postpartum blues atau baby blues, pengertiannya yaitu keadaan di mana ibu merasa sedih berkaitan dengan bayi disebut bayi baby blues. Penyebabnya antara lain perubahan perasaan saat hamil, perubahan fisik, dan emosional. Perubahan yang ibu alami akan kembali secara perlahan setelah beradaptasian dengan peran barunya. Gejala baby blues antara lain ada 1. Menangis, 2. Perubahan perasaan, 3. Cemas, 4. Kesedihan, 5. Khawatir dengan bayi, 6. Penurunan libido, 7. Kurang percaya diri. Hal-hal yang disarankan pada ibu sebagai ketika ibu merasakan terjadi baby blues pada dirinya, ini adalah hal-hal yang perlu ibu lakukan. 1. Meminta bantuan suami atau keluarga jika ibu ingin istirahat. 2. Beritahu suami tentang apa yang dirasakan oleh ibu. Yang ketiga, ada buang rasa cemas dan khawatir akan kemampuan merawat bayi. 4. Meluangkan waktu dan cari hiburan untuk diri sendiri. Kemudian, ibu merasakan kesedihan karena kebebasan, otonomi, interaksi sosial, kurang kemandirian. Hal-hal ini akan mengakibatkan depresi pasca persalinan, depresi postpartum. Depresi masa nifas merupakan gangguan afeksi yang sering terjadi pada masa nifas dan dampak dalam minggu pertama pasca persalinan. Insiden depresi postpartum sekitar 10-15%. Postpartum blues disebut juga maternity blues atau sindrom ibu baru. Keadaan ini merupakan hal yang serius sehingga ibu memerlukan dukungan dan banyak istirahat. Bisa kita lihat di PPT ini adalah gambar-gambar ibu yang mengalami baby blues, seperti ibu dalam merawat bayinya, ibu stres karena bayinya terus menangis. Boleh dilihat dari gambar-gambar ini kemurungan ibu serta ibu yang pikirannya banyak sekali karena kacau ketika bayinya akan menangis, dan ibu merasakan merawatnya sendirian, tidak ada bantuan dari dukungan keluarga atau dari suaminya. Yang terakhir ada kesedihan dan duka cita, di mana ini berduka yang paling besar adalah disebabkan karena kematian bayi meskipun kematian terjadi saat kehamilan. Bidan harus memahami psikologis ibu dan ayah untuk membantu mereka melalui pasca berduka dengan cara yang sehat. Berduka adalah respon psikologis terhadap kehilangan. Proses berduka terjadi dari tahap atau fase identifikasi respon tersebut. Tugas berduka, istilah ini diciptakan oleh Lederman, menunjukkan tugas bergerak melalui tahap proses berduka dalam menentukan hubungan baru yang signifikan. Berduka adalah proses normal dan tugas berduka penting agar berduka tetap normal. Kegagalan untuk melakukan tugas berduka biasanya disebabkan keinginan untuk menghindari nyeri yang sangat berat dan stres serta ekspresi yang penuh emosi. Seringkali menyebabkan reaksi berduka abnormal atau patologis. Tahap-tahap berduka ada shock, berduka, dan resolusi. Di mana kesedihan dan duka cita ini ketika ibu merasakan kehilangan bayinya. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Apakah ibu-ibu ada yang ingin bertanya ibu mengenai materi yang sudah saya sampaikan? Ya ibu, boleh ibu mau bertanya apa? Jadi gini Bu Bidan, bisa Ibu Bidan jelaskan kembali nggak tentang bagaimana keadaan tentang postpartum blues tadi? Oh, baik ya Ibu, saya akan menjelaskan apa itu postpartum blues. Boleh Ibu ke slide yang postpartum. Yaitu dimana postpartum blues ketika ibu yang melahirkan menerima adanya kelahiran bayinya, maka ibu akan beradaptasi dengan peran barunya. Dengan ada bayinya, ibu merasakan ada tekanan seperti bayi menangis, ibu merasakan pusing karena banyak sekali kerjaan yang mau dikerjakan. Dan ketika itu suaminya tidak membantu maupun keluarganya tidak ada dukungan terhadap ibunya, maka dari itu ibu akan merasakan depresi. Depresi ada depresi ringan, kemudian yang berat. Apabila sudah berat, ibu akan dampaknya sangat besar, yaitu ibu bisa stres. Gejala-gejalanya seperti menangis, perubahan perasaan, cemas, kesepian, khawatir dengan bayinya, penurunan libido atau kurang percaya diri. Caranya untuk mengatasinya bisa meminta bantuan terhadap suami atau keluarga untuk memberi dukungan kepada ibu
menyuruh ibu istirahat dengan secukupnya, kemudian buang rasa cemas dan khawatir akan ketidakmampuan merawat bayinya, meluangkan waktu dan cari hiburan untuk diri sendiri. Nah, ini kondisi postpartum blues. Apakah ibu sudah mengerti, ibu? Baik ibu, karena ibu sudah mengerti, saya tutup ya ibu presentasinya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ada kesempatan di lain waktu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sakit perut jangan ditahan karena banyak makan nasi. Puji syukur kepada Tuhan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.